Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Masih dalam uncut sharing sessions di mana saya akan sharing berbagai hal seputar psikologi dengan format video yang apa adanya. Tidak di-cut, tidak diedit, jadi raw version aja. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai motivasi. Buat teman-teman yang memang sedang low mood gitu ya, atau sedang gak semangat ngapa-ngapain, bisa jadi ini video yang bermanfaat buat kalian. Dan kebetulan saya lagi di Mula Coworking Space di Cilandak Town Square, adanya di bawah tuh, di lantai paling bawah. Kalau teman-teman lewat tangga belakang ada yang jual batik, nah masuk ke dalam tuh. Ada Mula Coworking Space. Jadi saya tidak sedang di rumah sakit karena backgroundnya beda, kostumnya juga beda. Dan biasanya saya ketemu pasien juga di sini di luar hari-hari praktek saya di rumah sakit. Balik lagi ke soal topik motivasi. Nah, spesifiknya kita akan bahas sebuah rules, sebuah aturan yang sangat-sangat sering ditemui pada mereka yang punya masalah motivasi. Biasanya nadanya seperti ini, bunyinya seperti ini. Aku baru mau kerja setelah moodku ngumpul, gitu ya. Aku baru mau bergerak, tunggu moodnya ngumpul dulu, gitu ya. Atau kalau dalam konteks pelajar gitu, mahasiswa, aku nggak mau ngerjain tugas sebelum moodnya ngumpul dulu. Nah, kalau dalam CBT, Cognitive Behavioral Therapy, once aturan itu begitu rigid, begitu kaku, begitu dogmatic gitu ya, begitu kuat gitu ya di dalam keyakinan kita, itu akan jadi problem. Meskipun aturan itu nggak salah loh ya. Tapi kalau terlalu rigid, terlalu kaku, terlalu dogmatik, terlalu kuat gitu kita pegang, itu akan jadi problem. Problemnya seperti ini. Akhirnya ketika tidak terasa moodnya belum ngumpul, akhirnya dia nggak mau bergerak, nggak mau kerja, nggak mau ngerjain tugas. Dan ketika moodnya belum ngumpul tadi, dia nggak ngerjain tugas, kan akhirnya ketika tugasnya nggak dikerjain, dia mungkin aktivitasnya teralihkan ke sosmed, ke YouTube, dan majority ini YouTube juga ya atau ke game gitu ya. Dan majority aktivitas-aktivitas tadi itu membuat mood kita makin gak enak nantinya gitu ya. Mood kita mungkin seru nih nontonnya, seru nonton gitu ya, tapi habis selesai nontonnya berhenti untuk memulai aktivitas yang produktif, entah itu ngerjain tugas, bekerja, atau apapun itu berat, lebih berat lagi. Nah itu perlu dijelaskan dari sudut pandang dinamika adiksi itu, dinamika dopamin. Tapi nggak di video ini, lain kali lah ya. Tapi mayoritas ketika kita mengalihkan ke digital, ke sosmed, ke game atau ke YouTube, itu somehow bikin mood kita makin nggak enak lagi ketika harus mulai kerja, mulai produktif, gitu. Dan kalau kita coba telah lebih lanjut, kalau kita melatih, di video sebelumnya kan kita bahas mengenai high road, low road ya. Kalau kita melatih high road kita dan kita mulai lebih banyak berpikir, dan ini sekali lagi Firman nih sering ngeliat ke kiri kanan karena lagi nunggu pasiennya. Kalau kita lebih mulai mengaktifkan otak berpikir kita mungkin akan ketemu berbagai celah atau flows atau kesalahan gitu ya, bukan kesalahan ya. Ya celah aja lah, dalam berpikir, dalam logika tadi. Misalnya, aku baru mau bergerak kalau mood aku sudah ngumpul. Gitu ya. Kalau kita gali lebih jauh, biasanya ada kekhawatiran kalau moodnya belum ngumpul, terus dia bergerak atau bekerja, maka rasa tidak nyaman akan terasa banget. Atau yang kedua, maka dia tidak akan performanya tidak akan baik, sehingga hasil yang kerjaan yang dihasilkan itu tidak sempurna. Gitu. Bisa jadi dua hal tadi tuh, kekhawatiran merasakan rasa tidak nyaman atau kekhawatiran performanya nggak bagus. Dan kalau kita gali itu, kita coba aktifkan berpikir lagi, emang iya, apakah itu sudah pasti? Kalau misalnya ngerjain pas dengan mood yang belum ngumpul tadi tuh, apakah sudah pasti rasa tidak nyaman itu seintens itu? Suara apa tuh? Apakah sudah pasti rasa tidak nyaman seintens itu? Dan kalau kita gali, memangnya
pernah nggak ada episode sebelumnya ketika kita udah kerja, meskipun mood kita nggak nyaman gitu ya, itu mood itu lambat laun berkurang atau menurun gitu ya. Dan memang kebanyakan itu yang terjadi. Rasa nggak nyaman itu mudah sekali kita manipulasi sebenarnya. Misalnya nih, once kita udah kerja nih, udah mulai kerja, kita coba paksain kerja, meskipun awalnya moodnya belum ngumpul gitu ya, kalau bahasa zaman sekarang tuh teh, memang rasanya nggak enak, tapi lambat laun itu akan terkikis, dan kita akan masuk kondisi flow state, di mana kita akan fokus banget sama apa yang kita kerjakan. Itu yang terjadi biasanya. Jadi mood itu nggak enak di awal, tapi lambat laun jadi biasa. Jadi bahkan malah kita jadi fokus banget sama kerjaan kita. Atau mungkin kita pada saat moodnya nggak enak, kita ingat lagi nih tujuannya, goals kita ngapain sih ngerjain ini gitu ya. Seberapa penting tugas ini buat kita. Sehingga mood itu meskipun nggak enak ketika kita kerjain itu seperti ada energi nos gitu ya. Kalau mobil balap tuh ada dorongan tambahan. Dan itu kan sebenarnya hal yang sangat bisa kita manipulasi. Sama kayak sering contoh yang saya bawain tuh, kita dari Bekasi ke Tangerang kan jauh ya, atau naik motor itu jauh banget ya. Tapi kalau kita tahu kita mau ke Tangerang dari Bekasi, di Tangerang ada uh, sorry kirain ada pasien. Di Tangerang ada orang yang kita cintai gitu ya, ada pasangan kita, itu ada goals yang kita meaningful yang kita kejar, itu jarak Bekasi Tangerang biasa aja tuh, pegal-pegal di badan karena naik motor tuh biasa aja gitu ya. Jadi bisa sangat dimanipulasi. Nah, kita mengajak, mempertimbangkan, menganalisis itu aktif tuh high road kita. Tadi yang kedua, ketika kita bekerja, kalau moodnya belum ngumpul, maka bisa jadi kerjaannya, performanya nggak maksimal, kerjaannya nggak sempurna. Nah itu sama juga tuh, kita bisa gali lagi tuh, emang udah pasti itu nggak sempurna gitu ya. Pernah nggak kita moodnya udah enak pun kerjaan kita nggak sempurna? Pasti pernah. Dan emang kenapa sih kalau nggak sempurna? Emang indikator sempurna tuh kayak gimana gitu ya? Emang sempurna tuh kayak gimana sih? Emang kalau ada orang salah itu seburuk apa sih kalau orang salah? Nah, mulai tuh kita pikirin tuh, gitu ya. Emang ada orang sempurna di dunia ini ya? Dan ketika kita mulai mikirin itu, aktif tuh high road kita lagi. Gitu. Dan balik lagi, kalau ide yang awal tuh tadi, kalau kita kerja kita nungguin mood kita ngumpul, itu juga bisa kita ajak ke high road tuh. Misalnya nih, dengan pertimbangan bahwa emangnya kalau mau kerja itu butuh berapa persen mood sih? Jangan-jangan kalau nggak digituin seakan-akan kita nunggu mood kita 100%. Tapi once kita angkain tadi, mungkin kita bisa lebih fleksibel, lebih ada di gray area. Ya kalau tugas kayak begini kamu butuh mood berapa sih emang misalnya? Butuh mood 100 gitu ya. Ya enggak sih, butuh mood berapa? 60 lah cukup. Oke. Sekarang ada di berapa moodmu? 30. Oke, 30% dong kompensasi gapnya. Itu lumayan tuh bikin kita jadi lebih kayak masih nggak jauh sih, bisa lah gitu. Atau kalau misalnya tugasnya banyak, terus kita breakdown, so tugasnya ngerjain ngerjain skripsi gitu ya. Bab 1, 2, 3. Terus ya wes, malam ini kamu ngerjainnya cuma bab 1 dan cuma 2 halaman maksimum. Butuh mood berapa? Butuh berapa mood? Apakah butuh 100% mood? Gitu ya. Nah once kita sering mikirin itu, ide tadi tuh mulai lebih longgar. Ide tadi mulai lebih longgar bahwa aku harus nungguin mood aku dulu baru bisa kerja. Mulai lebih longgar tuh. Mulai lebih longgar. Karena, ini mungkin kalimat terakhir dari saya. Karena ngerjain pada saat moodnya lagi enak itu bagus, itu enak, itu nyaman. Tapi nggak semua orang mengalami kondisi itu. Oke, karena sesinya udah mau mulai, saya izin tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.